Jika kiamat besar berupa hancurnya alam semesta belum terjadi, maka kiamat kecil tidak bisa dihindari oleh setiap jiwa manusia. Kiamat kecil adalah kematian. Kala ida bala butit taroki, sekali-kali jangan apabila napas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan. Jika kita anggap kala sebagai kata sanggahan, berarti makna ayat ini adalah tidaklah engkau hai Adam di saat itu dapat mendustakan apa yang telah diberitakan kepadamu. Bahkan hal itu dapat engkau saksikan dengan terang-terangan olehmu sendiri. Dan jika kita menganggapnya sebagai suatu pernyataan kebenaran, maka sudah jelas, yakni benar apabila roh telah sampai di kerongkongan, yakni rohmu dicabut dari jasadmu dan sampai di kerongkongan. Taroki adalah bentuk jamak dari tarkuwah, artinya tulang rawan yang ada antara pangkal sampai ujung leher. Wakila marrawaki, dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Pada saat itu ruh meninggalkan jasad melalui tenggorokan. Tidak ada lagi yang bisa menyembuhkan. Orang yang kemasukan jin bisa diruqyah atau dijampe. Orang yang sakit bisa dijampe. Tetapi sakit yang ini tidak ada harapan lagi. Pada saat itu dikatakan, siapa lagi yang dapat menyembuhkan? Tidak ada. Wadonna anahul firaq, dan dia yakin bahwa sungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Keluarga masih berharap bisa berkumpul bersama. Masih ada janji dengan teman yang belum dipenuhi. Bahkan mungkin masih ada utang yang belum dibayar. Tapi perpisahan itu tidak lagi bisa dielakkan. Semua orang di sekitar kita hanya bisa menahan tangis dan sedih yang mendalam. Kenapa ia meninggal dunia sekarang? Wal taqwatisyaku disyak, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Setelah semua yakin kita sudah meninggal dunia ini, semua yang hadir dengan sabar memandikan kita, mengapani dan mendekatkan betis dengan betis. Saat itu pun tubuh kita hanya berupa benda mati, seperti batang pohon yang tidak bernyawa. Ruh sudah meninggalkan jasad. Kita sudah berada di alam yang berbeda dengan dunia ini. Ila rabbika yauma idinil masak, kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau, yang dikembalikan, dipulangkan. Demikian itu karena roh dibawa naik ke langit. Lalu Allah SWT berfirman, kembalikanlah jasad hambaku ke tanah, karena sungguhnya aku menciptakan mereka dari tanah, dan kepadanya lah aku kembalikan mereka, dan darinya lah aku keluarkan mereka di waktu yang lain, yaitu hari berbangkit, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Al-Bara yang cukup panjang. Wala sadaqa wala shalla, dan ia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran, dan tidak mau mengerjakan salat. Walakin kadzdzaba wa tawalla, tetapi ia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Tsumma dhahaba ila ahlihi yatamatta, kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak sombong. Menurut ahli tafsir dari sebuah riwayat, ayat ini atau ayat di atas berhubungan dengan Abu Jahal. Dia pernah datang kepada Rasulullah mendengarkan bacaan Al-Quran darinya. Kemudian dia pergi darinya tanpa beriman dan tanpa menaati apa yang didengarnya, bahkan bersikap tidak sopan dan tidak pernah merasa takut. Bahkan dia menyakiti Rasulullah dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah. Lalu dia pergi dengan langkah yang angkuh, membanggakan perbuatannya dan menyombongkan kejahatan yang telah dilakukannya, seakan-akan dia baru saja mengerjakan perbuatan yang patut disebut-sebut. Demikian seperti ditulis Syekh Qutb dalam tafsirnya. Menurut suatu riwayat, Nabi SAW memegang kerah baju Masya Allah yaitu Abu Jahal, kemudian berkata kepadanya, Aula laka fa'aula, kecelakanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakanlah bagimu. Summa aula laka fa'aula, kemudian kecelakanlah bagimu, dan kecelakanlah bagimu. Maka musuh Allah alias Abu Jahal menjawab, apakah engkau mengancamku, hai Muhammad? Demi Tuhan, kamu tidak akan mampu, dan begitu pula Tuhanmu untuk berbuat sesuatu pun terhadap diriku, karena sesungguhnya aku benar-benar orang yang paling perkasa yang menghuni lembah di antara kedua bukit ini. Betapa celakanya orang yang kafir, yaitu orang yang tidak menerima jalan Islam, sehingga 4 kali diulang kecelakaan buat mereka. Salah satu ciri orang kafir adalah orang yang tidak percaya akan adanya kehidupan setelah kematian. Mereka berkata, kehidupan setelah kematian hanyalah mitos, dongeng, dan sesuatu yang sebenarnya tidak akan terjadi.
Sebagian mereka juga mungkin berkata, kehidupan akhirat itu diceritakan hanya supaya manusia selalu berbuat baik. Pada kenyataannya, kehidupan setelah kematian itu tidak pernah ada. Banyak alasan dan bukti yang mereka sodorkan untuk membantah bahwa tiada kehidupan setelah kematian. Apa bukti mereka? Tiada bukti yang lebih meyakinkan kepada Al-Quran daripada Al-Quran. Tiada orang yang paling dipercaya membawa berita selain Nabi SAW. Kenapa Allah membangkitkan manusia setelah kematian? Dan apakah kebangkitan itu secara logika masuk akal? Kita simak pada episode selanjutnya. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.